Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel, channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Edisi kali ini kami mau ngebahas kisah pencopotan Prabowo Subianto sebagai Panglima Kostrad. Prabowo dicopot sebagai Pangkostrat di era Presiden B.J. Habibie. Pencopotan Prabowo ini sempat menimbulkan ketegangan di istana. Prabowo sampai menghadap Habibie mempertanyakan alasan pencopotan dirinya. Sempat terjadi debat panas antara Prabowo dengan Habibie. Seperti apa ceritanya? Simak terus ya video ini. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah 32 tahun menjadi orang nomor satu di Republik. Posisi Presiden RI otomatis dipegang oleh B.J. Habibie yang saat itu menjadi wakil presiden. Pangkostrat Letjen Prabowo Subianto sempat berupaya menemui Habibie di kediamannya di Patra Kuningan sebelum peletakan jabatan presiden oleh Soeharto, namun tidak berhasil. Sore harinya, Prabowo kembali datang ke rumah Habibie. Upaya ini kembali gagal. Akhirnya, upaya Prabowo menemui Habibie untuk ketiga kalinya berhasil. Ini terjadi pada 21 Mei 1998 jelang tengah malam. Prabowo saat itu didampingi Danjen Kopassus Majen Muh di PR. Kepada Habibie, Prabowo mengajukan konsep susunan kabinet yang disusun Majen Kiflan Zain, Fadlizon, dan Din Samsudin. Dalam susunan kabinet itu, Prabowo menyarankan Habibie mengangkat Kasat Letjen Subagio HS sebagai Panglima ABRI. Lalu, Panglima ABRI Jenderal Wiranto diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Pada pertemuan itu, Habibie tidak mengiyakan permintaan Prabowo. Mengapa Prabowo berani menghadap Habibie dan menyodorkan susunan kabinet? Ini semata-mata karena kedekatan Prabowo dengan Habibie selama ini. Prabowo adalah salah satu orang yang berkontribusi menjadikan Habibie sebagai wapres pendamping Soeharto. Sudah lama Prabowo mengagumi Habibie karena dianggap jenius yang akan membawa Indonesia menjadi modern, maju, dan sejahtera. Tampaknya saran Prabowo itu mentah. Habibie sepertinya tetap mempercayakan jabatan Menhankam Pangap di pundak Wiranto. Prabowo tak ingin Wiranto menjadi Pangap. Jika ini terjadi, Prabowo khawatir ia dan kelompok perwira pendukungnya disingkirkan. Sebagai upaya menggagalkan Wiranto menjadi Pangap, Prabowo melakukan manuver. Pada 22 Mei 1998, Prabowo memerintahkan Kepala Staf Kostrad Majen Kiflan Zain dan Danjen Kopassus Majen Muh di PR menemui Jenderal Besar Ahan Nasution. Kedua perwira tinggi itu diperintah meminta surat rekomendasi dari Nasution mengenai jabatan di tubuh ABRI. Karena Nasution dalam keadaan sakit, surat itu ditulis tangan oleh Kiflan Zain, sementara Nasution hanya menandatanganinya. Isi surat itu adalah permintaan pada Habibie agar memisahkan jabatan Pangap dan Menhankam. Untuk jabatan Pangap dipegang Jenderal Subagio HS, Menhankam tetap dijabat Wiranto, dan mengusulkan Prabowo sebagai Kasat. Prabowo berharap dengan adanya surat dari Nasution ini bisa disetujui Presiden Habibie karena Habibie sangat menaruh hormat pada Nasution. Setelah mendapat tanda tangan Nasution, Kiflan Zain dan Muh di PR bergegas ke kediaman Habibie di Patra Kuningan. Habibie yang sedang sarapan ternyata tidak mau menerima dua tamu tentara itu. Ia mengutus penasihat bidang Hankam mantan Danjen Kopassus Sintong Panjaitan menemui Kiflan dan Muhdi. "You mau ngapain kesini?" tanya Sintong pada dua juniornya itu. Kiflan dan Muhdi menjawab ingin menemui Habibie. "Wah, nggak bisa, habis ini bapak ada keperluan lain," tukas Sintong. Namun Habibie sempat menyalami Kiflan dan Muhdi sebelum mereka pamit pergi. Surat Nasution itu lalu dibahas Habibie bersama Wiranto. Ternyata Habibie tetap mempercayakan jabatan Menhankam Pangap di tangan Wiranto. Pada 22 Mei 1998 pagi, Wiranto melapor ke Habibie adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar Jakarta menuju Jakarta. Selain itu, sejumlah pasukan Kostrad dikonsentrasikan di sekitar kediaman Habibie.
Pergeseran pasukan Kostrad ini tanpa sepengetahuan Wiranto sebagai Panglima ABRI. Habibie menilai tindakan ini tidak dapat ditoleransi karena akan mempengaruhi para komandan lain untuk bertindak sendiri-sendiri. Atas dasar itu, Habibie memerintahkan Wiranto untuk mengganti Pangkostrat hari itu juga sebelum matahari terbenam. "Sebelum matahari terbenam?" tanya Wiranto kaget. "Ya, sebelum matahari terbenam," jawab Habibie. Kepada Pangkostrat yang baru, Habibie menginstruksikan menarik kembali pasukan ke basisnya masing-masing. Siang harinya, Wiranto mengeluarkan surat mutasi Prabowo dari Pangkostrat menjadi Komandan Sisko ABRI. Jabatan Pangkostrat dipercayakan kepada Maijen Joni Lumintang. Sehabis sholat Jumat, Prabowo yang berada di markas Kostrad melihat stafnya masuk ke ruangan. Staf itu melaporkan bahwa Pataka Kostrad yang merupakan lambang kepemimpinan komando satuan akan diambil. Prabowo terhenyak. "Kok tidak ada pemberitahuan pada saya?" tanya dia. "Pengambilan Pataka berarti akan terjadi pergantian seorang komandan. Tidak terima diganti mendadak, Prabowo menolak menyerahkan Pataka Kostrad kepada penggantinya dalam acara serah terima jabatan pada sore hari nanti. Bersama Kiflan Zain, Prabowo bergegas menuju ke kantor otorita Batam yang dijabat Fani Habibie, adik BJ Habibie. "Fan, tolong hubungi Habibie, tanyakan kenapa saya dicopot," ujar Prabowo ke Fani. Versi lain menyebut justru Prabowo tahu dirinya diganti saat berada di kantor Fani. Sementara Habibie mengungsikan keluarganya dari rumah ke Wisma Negara. Prabowo dengan dikawal 12 orang mengendarai 2 Land Rover meluncur ke Istana Negara ingin menemui Habibie. Langkah Prabowo mendatangi Habibie ini berdasarkan perkataan Habibie kepadanya. Habibie pernah mengatakan untuk menemuinya langsung jika ada hal yang perlu ditanyakan. "Ada Pak Habibie nggak?" tanya Prabowo ke para perwira pasukan pengamanan Presiden. Awalnya para perwira diam. Prabowo lalu bertanya untuk kedua kalinya. Kali ini ada seorang perwira yang menjawab, "Ada Pak." Prabowo dengan membawa pistol di pinggangnya menuju lantai dasar lalu segera naik lift ke lantai 4. Padahal sesuai prosedur, tamu yang akan masuk istana harus diperiksa dan disterilkan terlebih dahulu. Nanti setelah mendapat persetujuan akan diterima presiden, baru diizinkan naik ke lantai 4. Mendapat kabar, Prabowo langsung naik ke lantai 4 sambil membawa senjata, membuat Sintong khawatir. Ia meminta pengawal presiden berpakaian preman mensterilkan Prabowo dengan cara sopan dan hormat. Selain itu, Sintong juga meminta anggota berpakaian preman bersenjata lengkap siaga di lantai 4. Itu dilakukan sebagai langkah antisipasi jika Prabowo menolak menyerahkan senjatanya. Sampai di lantai 4, petugas istana berbincang dengan Prabowo. Prabowo lalu membuka kopel rim yang tertambat pistol, magazin peluru, dan pisau rimba khas Kostrad. Prabowo membantah kedatangannya untuk mengancam Habibie. "Jujur saja, kalau memang saya ingin, bisa saja. Jangan meremehkan pasukan Kopassus tempat saya dibesarkan," kata Prabowo. Menurut Prabowo, kedatangannya kala itu memang membuat para pengawal presiden terkejut. Prabowo menduga para pengawal presiden itu baru saja di briefing bahwa dirinya datang untuk menyerbu. Untuk itu, kata Prabowo, dirinya menjelaskan maksud kedatangannya hanya untuk menanyakan sesuatu yang mendesak ke Habibie. "Saya datang dengan pakaian loreng, pakai kopel, bawa senjata. Saya melepas kopel dan senjata saya karena itu etika dalam militer," kata Prabowo. "Aturannya begitu, sehingga saya bukan dilucuti, tetapi perwira yang tahu aturan," kata dia lagi. "Jangankan menghadap presiden, uang menghadap komandan kompi saja senjata harus dicopot," ucap Prabowo. Prabowo lalu dipersilakan masuk menemui Habibie. Pertemuan diawali dengan pelukan dan ciuman di pipi dua sahabat lama. Lalu terjadilah pembicaraan antara Prabowo dan Habibie dalam bahasa Inggris. "Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya, Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrat," kata Prabowo. Habibie menjawab, "Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti." Prabowo balik bertanya, "Mengapa?" Habibie kemudian menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari Pangap
bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Negara. Saya bermaksud mengamankan presiden, kata Prabowo. Itu adalah tugas pasukan pengamanan presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangap dan bukan tugas Anda, kata Habibie. Presiden apa Anda? Anda naif, jawab Prabowo dengan nada marah. Masa bodoh, saya presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan, jawab Habibie. Atas nama ayah saya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, dan ayah mertua saya, Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya 3 bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad, kata Prabowo. Habibie menjawab dengan nada tegas, tidak, sampai matahari terbenam, Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrat yang baru. Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja. Yang saya kehendaki adalah pasukan saya, jawab Prabowo. Ini tidak mungkin Prabowo, tegas Habibie. Ketika perdebatan masih berlangsung seru, Sintong masuk sembari menyatakan kepada Prabowo bahwa waktu pertemuan sudah habis. Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan. Habibie menukas, sebentar. Sintong lalu meninggalkan ruangan. Saat itu, Prabowo meminta agar dapat berbicara dengan Wiranto melalui telepon. Habibie menugaskan ajudannya untuk menghubungi Wiranto. Namun Wiranto saat itu tidak bisa dihubungi. Lalu Sintong datang kembali meminta Prabowo meninggalkan ruangan karena ada tamu lain yang menunggu. Pertemuan diakhiri dengan pelukan antara Prabowo dan Habibie. Habibie lalu menyampaikan salam hormatnya untuk ayah Prabowo dan mertuanya. Prabowo sendiri membentak Habibie dalam pertemuan itu. Ia merasa tidak pernah melontarkan kalimat presiden naif ke Habibie. Itu insinuasi, hayalan saja. Secara logika, kalau saya mau, tidak ada yang bisa menghalangi, kata Prabowo menanggapi isi pertemuannya dengan Habibie tersebut. Prabowo mengaku pada pertemuan itu dirinya hanya mempertanyakan alasan pergantian Pangkostrat yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Saya tak sempat membuat memorandum serah terima jabatan. Istri saya, ketua Persid pun tak sempat serah terima. Setahu saya, dalam sejarah ABRI, belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan oleh institusinya seperti yang saya alami, kata Prabowo. Soal pemecatan ini, Prabowo tak menuntut pada ABRI. Seusai menemui Habibie, Prabowo menemui Kasat Letjen Subagio HS di Mabes Angkatan Darat. Di sana, Prabowo menyerahkan tongkat komando dan baretnya. Pelantikan Jomi Lumintang sebagai Pangkostrat tidak dihadiri Prabowo. Ya Desemania, itulah sekilas cerita mengenai pencopotan Prabowo sebagai Pangkostrat. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desemania semua. Ingat, jangan kau benci masa lalu, karena masa lalu adalah guru. Wassalam.